Industri otomotif dunia saat ini tengah bergelut dengan masalah baru yang cukup mengkhawatirkan. Pasokan chip yang dibutuhkan untuk membuat mobil ini berkurang dan memaksa para raksasa otomotif dunia harus memperlambat bahkan menghentikan produksinya. Nah, sungguh hal ini amat disayangkan ya, mengingat industri otomotif global baru saja masuk fase recovery pasca penutupan pabrik akibat pandemi. Seperti apa lebih lengkap kami paparkan dalam krisis chip Gilas Otomotif. Ya, suku cadang semikonduktor chip adalah jantung dari semua perangkat listrik dan juga elektronik. Nah, selain biasanya digunakan pada komputer, kemudian laptop, smartphone, dan lain-lain. Nah, mobil ini juga demikian karena setidaknya 40% komponen penting dalam mobil adalah elektronik. Dan kita tahu fitur canggih pada mobil model zaman now ini sangatlah bergantung pada chip. Di antaranya buat Bluetooth, driver assist, navigasi, kemudian belum lagi fitur-fitur entertainment pada mobil mewah. Sehingga kemudian juga ada sistem listriknya mobil berjenis hybrid. Nah, krisis chip ini bermula sejak awal pandemi di mana terjadi distorsi berat antara demand dengan supply. Jadi penjualan mobil dunia itu kan anjlok ketika kebijakan lockdown diterapkan di mana-mana, terutama di kebanyakan negara ya, negara industri. Namun di saat situasi ini mulai membaik dan daya beli ini berangsur pulih, pasar chip ini justru diserbu duluan oleh para perusahaan gadget. Nah, kita tahu juga kegiatan seperti work from home ini jadi pemicu meningkatnya penjualan gadget. Padahal selama ini industri otomotif ternyata bukanlah prioritas bagi para pemasok chip. Hanya sekitar 10% saja kontribusinya pada penjualan. Nah, kemudian produksi chip buat gadget ini juga dinilai lebih menarik karena marginnya lebih rendah ketimbang buat mobil. Sehingga ketika sebelumnya sebagian besar produsen mobil ini enggan menumpuk persediaan suku cadang gara-gara penjualannya sudah terdampak pandemi, tapi sekarang mereka malah ramai-ramai justru melakukan permintaan karena penjualan ini rebound. Dan ketika para pemasok chip ini mengatakan mereka ini tidak bisa memenuhi demand-nya industri otomotif dengan cepat karena perlu waktu berapa lama, yaitu 6 sampai 9 bulan untuk kebutuhan chip yang berskala besar. Lantas apa sih dampaknya? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, gara-gara kelangkaan chip ini, IHS Markit memprediksi gangguan produksi akan terjadi pada sebanyak 628.000 mobil atau 3% dari total produksi global pada kuartal pertama tahun ini. Dan kita lihat memang raksasa otomotif ini sudah pada panik dan ramai-ramai memilih memangkas produksinya sementara. Di antaranya ada General Motors, perusahaan yang menaungi mobil seperti Chevrolet dan juga Cadillac. Kemudian dari Jerman, di sini ada Volkswagen. Di Belanda ada Stellantis NV. Kemudian dari Amerika masih ada Ford. Hingga di Jepang ada juga Subaru, Toyota, Honda, Mazda, hingga Nissan. Nah, jika kondisi ini tetap berlanjut, tentunya akan berimbas pada penjualan. Perkiraannya, industri otomotif akan rugi sebesar 61 miliar dolar pada tahun 2021. Tapi tidak hanya produsen mobil saja sebenarnya yang terganggu. Pemain-pemain industri gadget rupanya juga demikian. Kita akan lihat seperti apa. Nah, perusahaan konsol gaming ini juga sama ya, seperti Nintendo dan Sony, ini keduanya kemudian juga ditambah Microsoft, ini keduanya sudah mengklaim sepertinya tahun ini tidak dapat memenuhi permintaan sepenuhnya akibat ada kemecetan produksi. Kemudian untuk Apple ini juga sama, membatasi penjualan iPhone karena kekurangan supply chip, terutama iPhone seri 12 misalnya. Dengan teknologi 5G dan juga meledaknya penjualan, tentu mereka ini membutuhkan lebih banyak chip. Nah, hingga menariknya di sini juga ada Huawei. Nah, perusahaan China ini ternyata selama ini kan di blacklist oleh Amerika dan tidak boleh berhubungan dengan perusahaan Amerika. Ternyata Huawei sendiri juga bergantung pada pembuat chip asal negeri Paman Sam. Nah, akibat dari sanksi dagangnya ini, Huawei jadi memborong chip dari negara-negara lain seperti Taiwan dan Korea Selatan, di mana impor chip Huawei ini melonjak jadi 380 miliar dolar pada tahun 2020 atau setidaknya 18% dari semua total jenis importnya China. Lalu kalau kita lihat dengan demand yang sangat membludak ini, bagaimana sih kinerja industri chip? Kita akan lihat di slide yang terakhir. Nah, industri semikonduktor atau chip ini tumbuh 6,5% pada tahun 2020 dengan total sales ini berjumlah 439 miliar dolar. Konsumen utama ternyata masih datang dari China, di mana ada peningkatan sebesar 5%. Yaitu di 152 miliar dolar. Dan kemudian lonjakan terbesar ini justru datang dari Amerika pada tahun 2020 menjadi 94 miliar dolar atau meningkat 20%. Nah, di sisi lain demand dari negara Eropa ini justru drop 6%
menjadi 37,4 miliar dolar. Nah, sama halnya dengan kapasitas produksi menurut Semiconductor Industry Association, negara-negara Asia ini ternyata memiliki lebih dari 80%. Sementara Amerika justru tertinggal hanya 12%. Nah, apalagi selama ini ternyata juga perusahaan chip Amerika seperti Qualcomm juga diketahui meng-outsource lewat produsen chip terbesar asal Asia, yaitu seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau TSMC dan juga Samsung Electronics, di mana kabarnya Amerika telah menggandeng TSMC dan juga Samsung untuk membangun pabrik fabrikasi chip di sana, di mana pabrik TSMC ini ada di kota Arizona, ditaksir memakan biaya sebesar 12 miliar dolar, sedangkan Samsung di Texas ini adalah sebesar 10 miliar dolar. Nah, tentunya di tengah kesulitan mendapatkan chip, kedua produsen ini bisa dibilang jadi satu-satunya jalan buat memulihkan produksi para pemain industri gadget dan juga otomotif. Sehingga memang urgensi kebutuhan lagi-lagi telah membuka peluang nih buat para pemain besar chip untuk meraih cuan lebih banyak, terutama di masa pandemi. Tentu kehidupan masyarakat dimanapun akan semakin bergantung pada kemajuan teknologi.